Terkait transmisi lokal, kita akan mencoba menggali bagaimana transmisi lokal bisa terjadi di sebuah daerah. Dan pemirsa, saat ini kita telah tersambung melalui Skype bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, Bapak Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD SPMK. Selamat sore Pak Profesor Amin. Selamat sore. Baik Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak. Seperti apa Pak Profesor pola penyebaran virus COVID-19 saat ini? Karena seperti yang kita tahu di masyarakat berkembang bahwa sebaran virus ini bisa melalui udara, kontak langsung dengan orang yang terpapar virus. Bagaimana Pak? Ya, virus ini adalah virus yang berukuran agak besar dan dia hanya bisa menyebar lewat droplet namanya. Jadi virus ini akan selalu berada di dalam gumpalan percikan air liur atau lendir dari saluran pernapasan. Nah, dia hanya bisa terlempar kira-kira 2 meter lah dari kalau orang batuk atau bersin. Tetapi kalau dia kemudian jatuh di permukaan benda-benda dan kemudian benda itu yang terbawa ke tempat lain, tentu bisa lebih jauh. Bisa juga dia jatuh di lantai, kemudian terinjak dan terbawa oleh sepatu atau sandal, dia juga bisa lebih jauh, bisa beberapa belas meter. Ya, jadi intinya adalah tidak berterbangan, dan virus ini hanya bisa berpindah tempat kalau terbawa oleh seseorang ya. Jadi pergerakan manusia itu akan sangat menentukan apakah virus ini akan beredar atau tidak dan akan menular ke orang lain atau tidak. Oke, baik Pak. Berarti apakah virus ini bisa menular melalui pakaian atau barang yang bekas disentuh oleh orang ya Pak? Secara teoritis bisa. Jadi kalau misalnya di rumah sakit yang buktinya jelas, kalau seseorang petugas kesehatan menggunakan APD, sudah APD yang lengkap, tetapi ketika dia melepaskan APD-nya itu tidak dengan cara yang benar, maka orang itu bisa berpotensi ketularan ya, karena tangannya menyentuh bagian luar. Contoh lain adalah virus ini juga bisa menempel di bagian luar masker misalnya ya, kalau untuk petugas kesehatan. Nah, kita diajari bagaimana caranya melepaskan masker, ya tidak boleh menyentuh bagian luar itu, dan setelah dilepaskan juga harus segera dibuang ke tempat sampah medis dan segera cuci tangan. Oke, baik Pak. Seperti gambar yang kami kirimkan sebelumnya Pak, berarti hal ini sudah terjadi transmisi lokal ya Pak, dari orang yang terpapar virus kepada orang lain? Ya, artinya transmisi lokal itu penularan terjadi dari satu orang ke orang lain, apakah dia langsung, misalnya seseorang yang tertular, kemudian dia batuk, bersin, dan percikannya itu langsung jatuh di muka orang lain sebelahnya, itu yang kita sebut sebagai penularan langsung, tapi bisa juga melalui tangannya, melalui pakaiannya, melalui benda-benda, misalnya pegangan pintu, ya, dan itu terjadi di satu lokal tertentu, misalnya di satu kota, satu daerah, itu yang kita sebut sebagai transmisi lokal. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, protokol seperti apa bagi orang yang menjalani isolasi di rumah sakit seharusnya Pak? Apakah seluruh kebutuhan harus ditangani rumah sakit agar penyebaran virus dapat dihentikan? Ya, jadi kalau namanya seseorang diisolasi atau dikarantina, itu sebaiknya memang tidak berhubungan dengan orang-orang lain. Karena pertama, kita juga tidak tahu orang yang di luar itu membawa virus atau tidak. Sebaliknya juga demikian, kita tidak ingin kalau misalnya tubuh kita ada virusnya, kita tidak ingin orang lain itu tertular. Jadi sebaiknya memang tidak ada kontak langsung, dan kalau harus bertukar benda-benda, misalnya dibelikan belanjaan dan sebagainya, itu tidak langsung, dan kemasannya itu dibersihkan terlebih dahulu.
entah disemprot atau dilap dengan alkohol atau cairan antiseptik lain ya, sehingga tidak ada kemungkinan atau mengurangi kemungkinan virus dari luar itu masuk ke dalam, atau sebaliknya virus dari dalam itu terbawa keluar. Baik Pak, sejauh mana Eijkman Institute meneliti vaksin COVID-19 Pak? Oh ya, saat ini jadi lembaga Eijkman memang diminta untuk memimpin satu konsorsium untuk mengembangkan vaksin, dan kami ingin membuat vaksin yang spesifik untuk Indonesia. Artinya dibuat oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia ya, dan juga efektif terhadap virus yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu kami melakukan identifikasi, kami melakukan studi sequencing terhadap virus-virus yang kita bisa peroleh di Indonesia. Kemudian kita pelajari rangkaian genomnya, dan kemudian kita kembangkan protein rekombinan namanya. Jadi itu merupakan bagian kecil. Jadi kami tidak menggunakan virus secara keseluruhan, tapi hanya bagian penting dari virus itu yang menempel pada sel manusia. Nah, itu kemudian proteinnya kita identifikasi, kita clone ya, kita buat, dan setelah selesai dibuat akan diuji di hewan terlebih dahulu. Kalau responsnya bagus baru diuji ke manusia. Oke, berarti masih dan saat ini ya, Pak? Ya. Masih sedang proses, jadi kami sedang membuat protein rekombinannya. Sudah berapa persen, Pak, dalam penelitian ini? Ini seperti membangun rumah ya. Kalau membangun rumah kan pondasi itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau dihitung persentasenya mungkin hanya 10%, tapi pondasi itu paling penting. Kalau pondasinya tidak ada, kan rumahnya tidak bisa dibuat. Jadi saat ini 10%, sekitar 10%-an yang sedang kami kerjakan, tetapi itu menjadi landasan bagi pengembangan selanjutnya. Proses selanjutnya lebih cepat sih. Ya, baik. Terakhir Pak, apa himbauan Bapak Profesor Amin untuk masyarakat agar virus ini melambat penyebarannya, terutama di Kalimantan Tengah, Pak? Ya baik, jadi fokus pembicaraan kita kan bagaimana upaya kita agar virus ini tidak menyebar. Ya, jadi kita harus berupaya memutuskan rantai penularan. Tadi kita sudah bicarakan bahwa virus ini tidak berterbangan, tidak terbawa air mengalir ya. Jadi dibawa dari satu orang ke orang lainnya itu juga oleh manusia juga, dibawa dari satu tempat bahkan dari satu negara ke negara lain, satu benua ke benua lain itu juga oleh manusia. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama, kita harus lindungi diri kita sendiri dulu. Jadi kebersihan diri, PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita selalu harus pakai masker kalau keluar rumah, dan harus rajin cuci tangan kalau habis menyentuh segala macam. Nanti pulang ke rumah juga sebaiknya ya cepat mandi, ganti baju dan sebagainya. Nah, di luar kita harus menghindari satu kerumunan. Ya, jadi dimanapun itu, di tempat ibadah, di tempat sekolah, di kantor, di kendaraan umum, kita hindari kerumunan, dan kita hindari juga kontak dengan orang lain, artinya menjaga jarak. Baik kita duduk, kita antri, itu sebaiknya jaga jarak sekurangnya 1 meter, kalau bisa sekitar 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, kita hindari bepergian jauh. Ya, jadi traveling, bepergian itu sangat-sangat dihindari. Kemudian berikutnya, kalau kita mengalami gejala apapun, karena COVID-19 ini gejalanya tidak hanya demam, tidak hanya batuk atau sesak, tapi bisa juga hanya gata-gata, atau hanya bercak-bercak merah di kulit, atau hanya kehitaman di kulit, atau hanya kehilangan penciuman ya. Nah, itu kita harus waspada dan sebaiknya kita periksa. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan oleh petugas di pasar, di tempat umum, sebaiknya jangan menolak. Ya, itu adalah upaya kita untuk secara dini mendeteksi, mendapatkan kasus yang positif,
dan mereka yang positif itu harus diisolasi atau dikarantina agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Baik, terima kasih Profesor Amin atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Televisi. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.